Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dwi Faradita Pridati. I'm from English Language Study Program. Today, I will analysis about politician and human rights in Cuba. First of all, I will read this news using English. According to research findings, there are numerous reports of violence and human rights violations in Cuba. This including irritability, impairments, unfair trials, harassment, intimidation, and arbitrary detention of human rights activities and political activities. The Cuban government has been accused of systematically violating the human rights of its people. International human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have drawn attention to the human rights abuse and designated their members as prisoners of consideration. There are also reports of an handful of irritability killings, including extrajudicial killings by the government, as well as torture and cruel, inhuman, and degrading treatment of political prisoners and detainees by security force, harsh and life-threatening condition, and serious concern regarding the independence of judiciary. The Cuban government continues to refuse to acknowledge human rights monitoring as a legitimate activity and denies legal status to local human rights groups. The US has also imposed sanctions on the Cuban Minister of the Interior over alleged human rights violations. There have been reports of human rights violations in Cuba, as evidenced by the following research results. In January 2021, the U.S. Department of the Treasury imposed sanctions of the Cuban Minister of the Interior over alleged human rights violations. In February 2022, Cuba responded to U.S. criticism regarding human rights violations by stating that U.S. lacked moral authority to citizen human rights violations in other countries. In November 2009, there were reports of violence against dissident political prisoners in Cuba. According to Wikipedia, human rights in Cuba are monitored by independent human rights organizations, which accuse the Cuban government of violating human rights. The Cuban government denies this allegation and claims the right to defend itself and impose punishment like the other nations. Cuba also discussed to us of human rights violation. Sekarang saya akan membacakan beritanya menggunakan bahasa Indonesia. Pelanggaran dan hak asasi di negara Kuba. Menurut penelusuran, banyak laporan kekerasan dan pelanggaran HAM di Kuba, termasuk pemenjaraan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, pelecehan, intimidasi, penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan aktivis politik. Pemerintah Kuba dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terhadap rakyat Kuba. Organisasi hak manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah menarik perhatian pada
tindakan gerakan hak asasi manusia dan menempatkan anggotanya sebagai tahanan hati nurani. Ada juga laporan tentang pembunuhan yang melanggar hukum atau sewenang-wenang, termasuk pembunuhan di luar hukum oleh pemerintah penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan pembangkang politik, tahanan oleh pemasuk keamanan, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, dan kondisi penjara yang serius, persoalan independensi lambang peradilan. Pemerintah Kuba masih menolak untuk mengakui pemantauan hak asasi manusia sebagai kegiatan yang sah dan menyangkal status hukum kelompok hak asasi manusia setempat. AS juga menjatuhkan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Kuba atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ada laporan pelanggaran HAM di Kuba terlihat seperti pada hasil pencarian berikut. Pada Januari 2021, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Menteri dan Dalam Negeri Kuba atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pada Februari 2022, Kuba menanggapi kritik dari AS terkait pelanggaran HAM dengan menyatakan bahwa AS tidak memiliki otoritas moral untuk mengkritik pelanggaran HAM di negara lain. Pada November 2009, ada laporan kekerasan terhadap pembangkang dan tahanan politik di Kuba. Menurut Wikipedia, hak asasi manusia di Kuba dipantau oleh organisasi hak asasi manusia independen yang menuduh pemerintah Kuba melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Kuba membantah tuduhan tersebut dan mengklaim memiliki hak untuk membela diri dan menerapkan hukuman seperti negara lain. AS juga dituduh melanggar hak asasi manusia oleh Kuba. Berdasarkan berita tersebut, terdapat beberapa analisis yang telah saya buat. Berdasarkan analisis yang saya buat, terdapat laporan yang menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Kuba. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi pempenjaraan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, pelecehan, intimidasi, penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan aktivis politik, serta pembunuhan di luar hukum oleh pemerintah. Hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah menarik perhatian terhadap situasi ini dan menganggap beberapa tahanan sebagai tahanan hati nurani. Kondisi penjara di Kuba juga dilaporkan sebagai keras, mengancam jiwa, dan menghadapi serius masalah independensi lembaga peradilan. Pemerintah Kuba telah menolak pemanutan hak asasi manusia sebagai kegiatan yang sah dan menyangkal status hukum kelompok hak asasi manusia setempat. Mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk membela dan menerapkan hukuman seperti negara lain. AS sendiri juga telah menjatuhkan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Kuba pada Januari 2021 atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Namun Kuba memprotes dari AS pada Februari 2022 dengan menyatakan bahwa AS tidak memiliki otoritas moral untuk mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di negara lain. Perlu dicatat bahwa analisis terhadap situasi ini memerlukan informasi yang luas dan objektif. Sumber-sumber tambahan dan perspektif yang berbeda terdapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelanggaran hak asasi manusia di Kuba. Sekian dari saya Dwi Faradita Pridati, dan terima kasih.